kasih atas waktunya. Tadi saya sudah datang ke sana dari RW sana, saya balik karena nggak ada. Oh, ada ini kemana ini gitu. Terus saya balik ke Koramil Pak. Memang sudah janjian sama Pak Sam. Dan kemarin juga sudah saya WA Pak RW. Saya mudah lihat gitu. Karena gini, program Wani Jogo Surabaya ini berbasis masyarakat Pak sekarang. Ya. Karena tren kenaikan kasus yang terjadi di Surabaya itu pertama dari klaster-klaster yang di masyarakat, pemukiman, klaster pasar, yang banyak nih pasar. Ya. Sudah tahu sakit, sudah positif, masih jualan, akhirnya kan keplek-keplek gitu ya. Ya termasuk juga dengan yang informasi yang di sini ya, saya juga dapat informasi, cuman sudah berlalu ya. Makanya dari itu bagaimana biar kita menekan angka itu. Saya kemarin udah tanya ke kepala puskesmas, untuk RW 7 itu paling tinggi Pak, kasusnya sekitar 5-an positif ya, termasuk juga yang kemarin itu udah dihitung. Jadi ya kalau hitungannya dalam kalau kita lihat di TV kota Surabaya itu kan ngitungnya kok sekian ratus gitu ya. Itu kalau yang mati nggak udah pokoknya udah hitung positif saja, kalau yang mati tinggal dikurangin aja ya. Kemudian yang sembuh berapa juga tinggal dikurangin. Nah untuk menekan itu makanya Bu Wali mengacu kepada Kota Malang yang sudah melaksanakan kampung tangguh, sehingga di sini ditambahin Wali Jogo Surabaya. Jadi sama-sama berusaha masyarakat Pak. Ya intinya protokol kesehatan itu aja dah, pakai masker. Orang masuk kampung nggak pakai masker suruh kembali. Tapi kalau misalnya kampungnya punya masker ya pakai masker dulu kasihkan. Ya kan mungkin kenal gitu kan, nggak mungkin suruh balik kan. Dan orang keluar juga harus pakai masker. Itu yang pertama. Kemudian setiap ini ada tempat hand sanitizer, cuci tangan ya, cuci tangan dengan air mengalir. Terus udah ada di biliknya salat ini ya kan? Ada lewat ya. Memang sih kalau ini kan untuk orang, kalau bisa yang pakai bisa motor itu sebelah ini. Oh ada bisa ya? Oh ya udah Di kanan kiri. Itu bagus ya. Ini untuk mencegah saja. Kita contohin yang kayak di RW Patamon Kuburan, RW 2 itu di sana juga sama. Itu bahkan ya satu keluarga 3 tambah berapa lagi ya, rata-rata itu ada yang tenaga medis maupun dari pasar anunya, termasuk juga klaster yang besar ini ada Sampurna ini ya. Ya mau nggak mau harus kita sadari itu kalau Sampurna kan banyak sekali karyawannya, pos kemana-mana, saling komunikasi, termasuk juga ada istrinya yang di sana, ada info juga anaknya yang kecil malah yang kena, bapaknya nggak kena. Ini kita untuk mencegah itu, mencegah warga kita, Bapak sebagai ketua RT maupun ketua RW maupun pengurus RT, pengurus RW itu boleh dikatakan public figure, karena ada apa-apa sing dicari ya itu Pak. Ini Pak RT, wah Pak RT kerja, wakilnya kerja, wes pengurus saya, deret-deret Pak, mana apa-apa, pasti begitu. Ya itu sudah resikonya kita. Ya, harus kita sadari bagaimana kita mampu untuk membina masyarakat, karena masyarakat macam-macam kepalanya. Ono sing angel aturane, ono sing itulah. Tapi kita harus bijak Pak, karena itu warga kita juga. Itu sakal-sakalkan itu nanti jadi jangan seperti di tempat lain Pak. Antara desa dengan desa, bahkan sini dikasih portal besi, sini dicor Pak. Malang itu dicor, bongkar aja kan lucu gitu ya. Maunya PSBB ngawur. Ya, jadi boleh lewat, kalau misalkan nggak pakai maskernya. Aduh ketinggalan. Kalau ada masker kasih, kalau enggak suruh ngambil dulu. Termasuk pedagang Pak. Yang jelas intinya di Kampung Wani Jogo itu tadi protokol kesehatan keluar masuk kampung itu saja dicatat, karena kalau sudah misalkan di sini kan
selama beberapa minggu, 2 minggu ini mungkin belum ada kejadian, berarti sudah mulai bisa turun, bisa ditekan. Ya, bisa ditekan. Kemudian ada isolasi mandiri. Nggak ada ya, pemakaran nggak ada ya. Berarti yang sudah bisa ketekan di situ. Nah, dengan kita pun juga di luar, ya tetap menggunakan protokol kesehatan, Pak. Kita nggak ingin pulang kerja bawa penyakit ke rumah. Kan nggak tahu nih penyakit kapan selesainya. Dibilang kita sudah sering mengalami, ya sering kita batuk pilek, sering kita kalau batuk pilek sering, wahing sering, ya. Yang jelas penyakit ini lawannya dengan imun. Kalau kita terlalu emosi, imunnya kita rendah, harus happy terus itu. Happy artinya hati senang lah, bukan happy kayak itu, bukan itu beda lagi, itu malah tambah pulang mumet itu, Pak. Iya. Pulang mumet itu. Karaokean bisa, Pak, ya gitu. Iya bisa karaokean, tapi kalau kayak gitu pulang mumet, pulang waduh mikir jangan-jangan aku bawa penyakit pulang lagi nih gitu. Ya jadi ya artinya buat hati senang lah, tinggal imunitas kita tinggi. Kemudian jaga kekompakan itu saja. Kaitan dengan memang ini saya lihat sudah bisa lah kalau misalkan masyarakat luar jarang bisa berani. Bahkan nggak ada jalan tembus, Pak. Iya, Nggak ada jalan tembus. Kayak saya tadi nggak tahu, putar-putar ketemu di gang sana gitu. Saya tadi baru udah tanya di situ. Saya putar lewat sana, lewat situ kumpul situ, ketemu sini juga. Ketemu ke sana gang berapa tuh? 9 ketemu juga. Nah, itu. Jadi mungkin antara RW nanti koordinasi Pak RW dengan RW sebelah, RW 6 ya saya ya. Ya sehingga timbul harmonisasi deh. Kalau sana mau melakukan seperti kita, saya yakin kita akan terhindar dari itu. Ya, yang penting protokol kesehatan itu yang dijaga, karena penyakit ini yang bisa menyembuhkan adalah antibodi, imun kita. Kemudian kalau melihat orang yang terpapar kemudian dia meninggal itu karena ada penyakit bawaan, rata-rata penyakit bawaan. Kemudian kita yang muda-muda kadang nggak tahu kita ini kalau mengindahkan hal-hal yang dikatakan protokol kesehatan tadi itu ya bisa kita kena. Contoh kita sering nongkrong di kafe misalnya gitu. Karena begini, saya 3 pilar Kapolsek Pak Camat dari mulai bulan Maret, dari sejak digongkan adanya COVID masuk Surabaya, kita sudah orang-orang udah nyemprot, udah bubarkan orang, tapi masih tetap kita himbau, masih tetap jalan. Karena dengan PSBB kedua dilakukan tindakan keras lagi, ngambil KTP, ngambil wifi, pinjam, maksudnya nanti kalau selesai PSBB diambil lagi nggak apa-apa. Untuk mencegah orang berkerumun. Termasuk warkop yang di sini, Maestro ini. Pemiliknya ngeyel, saya nggak tahu Pak kalau ada begini katanya gitu loh. Nggak tahu Bu, udah PSBB kedua Pak, dia bilang nggak tahu. Kayak orang bodoh gitu loh. Padahal di situ ada mungkin 40 anak muda gerombol nggak tahu main game apa, ya biasa ada wifi-nya itu. Ya. Jadi itu jangan sampai seperti itu deh. Ya, karena memang terus terang kita pun juga menyadari warga butuh makan, butuh untuk mencari penghasilan. Tapi kalau udah ada aturan, ada himbauan, jangan sampai buka malam, ya udah tutup aja. Bukanya siang aja. Gitu. Saya kira itu saja Pak RW. Mudah-mudahan dengan berbasis masyarakat ini di RW 07 ini bisa hilang, artinya bisa hilang itu nggak nambah lagi gitu Pak, nggak nambah lagi. Ya kita doakan begitu, karena ini kampungnya pada interaksi warga sangat ini sekali, dan itu penyakit itu gampang Pak, gampang sekali ini ya. Nah, mungkin ke warga dihimbau juga kalau misalkan sudah keluar mau masuk rumah itu kalau bisa ada wastafel itu cuci tangan dulu baru. Saya kan saja nanti saya sudah buatin banner
satu Pak, tak kasihkan. Amin. Saya emang sudah saya siapkan begitu saya tanya Bu Puskesmas rapat di kecamatan. Hutat itu RW berapa Bu? 07 Pak. Oh iya benar sudah perkiraan saya gitu. Karena beberapa hari kemarin Pak Karno, LPMK, Pak Sam ini ngajak saya jalan-jalan, puter-puter. Tapi saya nggak bisa karena emang kalau itu kegiatan saya malam puasa itu ya ini sama Muspika pas bareng gitu loh ya. Atau pas saya pulang ke Malang malam minggu saya pulang ke Malang. Saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini saya sampaikan juga, kemungkinan ini bukan hal baru Pak ya semua ya yang ada di depan kita semua. Ini sudah kita kerjakan mulai PSBB yang pertama, cuma tidak ada satgas orgasnya, cuma dihandle dari pengurus RW, pengurus RT dan semuanya, seperti jalan-jalan dan juga peneguran ke warga, termasuk kemandirian dalam penyemprotan. Kita tidak nunggu dari kecamatan sebagainya, sebelumnya kita sudah mandiri. Ya mudah-mudahan dengan adanya gini lebih sempurna lagi untuk kita bisa menekan sampai tidak ada kasus-kasus yang baru.